Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Guru hari ini. Tetap semangat, kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Nah, kali ini, dalam pembelajaran yang kedua ini, kita akan belajar PPKN, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, SPDP, memahami patung dan membuat patung, Bahasa Indonesia, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang dibaca atau yang didengar. Jangan lupa subscribe, like, and share. Simak teks berikut baik-baik ya. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Sebelum kita belajar lebih jauh, pahami sila Pancasila berikut ini. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Perhatikan penerapannya pada gambar berikut ini. Kerukunan antar umat beragama, kita berbagi sedekah, kita menunaikan ibadah kita sesuai dengan agama yang kita anut. Sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penerapannya, simak baik-baik ya. Yang pertama adalah kita menjenguk teman kita yang sedang sakit. Yang kedua, kita tidak membedakan siapapun dalam bermusyawarah ataupun kita berbagi kepada sesama kita. Yang ketiga, kita menolong sesama yang sedang kesusahan. Yang keempat, memberikan hak yang sama kepada orang lain untuk bertanya. Yang selanjutnya, yang kelima, kita menghormati orang tua. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapannya adalah kita rela berkorban untuk kepentingan bersama, terutama kepentingan bangsa kita. Yang kedua adalah bersatu demi kepentingan bersama. Jadi, jangan saling bermusuhan satu dengan yang lain. Yang ketiga, Persatuan Indonesia, yaitu kita dari Sabang sampai Merauke harus bersatu demi Indonesiaku. Selanjutnya, yang keempat adalah cinta tanah air. Kita harus menghormati adat istiadat yang kita miliki. Yang kelima, nasionalisme. Kita harus menghormati, melaksanakan beberapa kegiatan yang merupakan sikap nasionalisme, seperti upacara bendera atau peringatan hari besar negara kita. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila keempat ini belum ada contohnya, karena akan kita pelajari. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila kelima ini juga belum ada contohnya. Akan kita pelajari pada subtema yang kedua ini.
Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks ini baik-baik. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Tentunya kamu sudah menyimak bacaan tentang peternakan Santi. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan penerapan sila keempat dari Pancasila. Kamu boleh berdiskusi dengan teman sekelasmu, teman kelompokmu. Kamu juga bisa mengerjakan secara individu. Yang pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Yang kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Yang ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Yang keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam yang dimiliki Santi? Setelah kamu menjawab pertanyaan tentang peternakan Santi, kamu perlu tahu, penerapan sila keempat dari Pancasila sangat penting dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut ini adalah contoh pelaksanaan sila keempat. Yang pertama, tidak memaksakan keinginan. Yang kedua, bermusyawarah. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Yang keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Ya, ingat, ini adalah penerapan sila keempat. Tugas kalian saat ini adalah carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila keempat. Dan kamu tidak diperkenankan menuliskan perilaku atau sikap yang sudah disebutkan. Jadi cari sendiri ya, sikap apa yang mencerminkan sila yang keempat. Tuliskan 3 saja pada kolom berikut ini. Jangan lupa kirim ke gurumu. Dalam pembelajaran SBDP ini, ayo kita berkreasi. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Berikut ini adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Pada tema 1 subtema 1, kalian sudah membuat patung Nusantara. Kali ini kamu akan membuat patung yang bertemakan hewan. Kamu bisa membuat ayam, atau mungkin bentuk bebek, atau mungkin bentuk gajah, bisa juga penguin, bisa juga siput, atau kamu bisa mencari inspirasi bentuk lainnya. Silahkan. Pada pembelajaran ini,
kamu buat bentuk patung yang terinspirasi dari bentuk hewan. Nah, silahkan berkreasi dalam pembelajaran SPDP ini. Nah, ingat ya, tugasmu adalah kamu membuat patung yang berbentuk hewan. Gunakan tepung terigu yang sudah kamu buat adonannya. Jadi jangan dibuang yang kemarin, bisa digunakan untuk membuat prakarya hari ini, yaitu membuat patung yang berbentuk hewan. Dalam kegiatan yang ketiga ini, mata pelajaran Bahasa Indonesia, pada pembelajaran sebelumnya kamu sudah menentukan ide pokok dan kesimpulan dari suatu laporan. Nah, tahukah kamu apa itu laporan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan. Apa syarat dari suatu laporan? Nah, syarat suatu laporan yaitu ditulis dengan bahasa yang baku dan jelas. Yang kedua, permasalahan yang dibahas harus lengkap. Yang ketiga, isinya harus akurat. Tidak boleh mengada-ada ya. Yang keempat, pembahasan harus berdasarkan fakta sebagai bukti yang bersifat objektif. Yang kelima, tidak menggunakan bahasa atau kata yang bertele-tele, bahkan membingungkan. Kamu sudah tahu kan ciri-ciri laporan yang baik? Nah, sekarang kita simak baik-baik laporan tentang ciri-ciri suatu binatang. Kelawar memiliki indera pendengaran yang sangat baik, lebih baik daripada manusia. Berikut ini fakta tentang kelawar. Yang pertama, kelawar merupakan hewan mamalia. Hewan mamalia adalah hewan yang beranak. Yang kedua, tubuh kelawar sangat bersih. Yang ketiga, pada umumnya kelawar mempunyai satu anak dalam 1 tahun. Yang keempat, kelawar hidup 20 sampai 30 tahun. Yang kelima, kelawar berperan besar dalam penyebaran dan penyerbukan tanaman. Karena ada jenis kelawar yang memakan buah. Dan biji yang jatuh ke tanah akan menjadi tumbuhan baru. Yang keenam, kotoran kelawar yang menempel pada gua justru akan melestarikan ekosistem. Karena kotoran tersebut, beberapa bakteri dan organisme lain menggantungkan hidupnya. Yang ketujuh, kelawar tidur di siang hari dan mencari makan di malam hari. Banyak ya ciri-ciri kelawar. Nah, sekarang simak baik-baik selanjutnya. Ya, kamu sudah menyimak tentang ciri-ciri kelawar. Sekarang, buatlah suatu laporan pengamatan hewan yang ada di sekitar rumahmu. Tuliskan minimal 5 ciri dari hewan tersebut. Kamu bisa memilih referensi yang disebutkan gurumu, atau kamu mau mencari hewan lain, silahkan, terserah kamu. Cukup 1 hewan saja. Boleh kamu mengambil semut, kecoa, kucing, anjing, ayam, bebek, ulat, laba-laba, kupu-kupu, belalang, tikus, atau ikan. Silahkan. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kamu bisa menyebutkan warnanya, jumlah kakinya, mungkin badannya. Kamu bisa juga menyebutkan makanannya. Nah, silahkan. Kamu mau menyebutkan apa saja.
Yang penting ada 5 ciri hewan tersebut. Itu tugas kalian untuk membuat suatu laporan. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Terima kasih. Tetap patuhi protokol kesehatan dan jangan kendor dalam belajar. Cita-citamu ada di tanganmu. Dadah. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya.